Baik, selamat pagi Pak Suta. Senang bertemu dengan Pak Suta hari ini. Ya. Sehat Pak? Sehat. Sehat ya, sudah cerah mukanya nih. Ya. Senyum-senyum aja dari tadi ya. Ya. Baik Pak Suta, kita di sini bertemu untuk melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk kelengkapan pada saat nanti mengajar di kelas ya. Ya. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan, bisa dikatakan kegiatan coaching Pak Suta. Ya. Coaching untuk bagaimana saya mensupervisi Pak Suta dengan metode coaching. Nah, kegiatan nanti Pak Suta mengajar di kelas itu, ayo kita refleksi bersama, kan begitu. Ya. Ya, nanti Pak Suta ngajar di kelas, saya yang mengamati di kelas. Nanti pada saat kegiatan observasi, dan nanti setelah kegiatan observasi baru pasca observasi. Ya, itu dulu. Nah, untuk kelengkapannya sekarang, pada saat kegiatan pra-observasi, RPP-nya kan sudah dibawa ya? Ya. Boleh yang lihat? Boleh. Nah, dari yang pertama itu Tiang akan cek tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang Pak Suta buat, siswa secara berkelompok, mampu menganalisis gejala fisik dan sosial dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep dasar geografi. Okay. Jadi kalau kita lihat sendiri di sini, siswa secara berkelompok, artinya berarti pembelajaran yang Bapak buat ini pembelajaran berkelompok pasti ya, betul, bukan sendiri-sendiri. Jadi untuk materinya itu adalah menganalisis gejala fisik dan gejala sosial, konsep dasar geografi kan gitu. Ya, betul. Dari hal ini, kalau kita lihat dasarnya, konsep utama geografi, kemudian ada pertanyaan kata kuncinya, apakah kalian bisa menentukan perbedaan jarak absolut dan jarak relatif. Kemudian yang kedua, coba tunjukkan contoh dari konsep dasar. Nah, ini berarti kan sudah merujuk ke pertanyaan penggunaan konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari, karena ada contohnya kan begitu Pak. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Bapak buat ini, kira-kira area pengembangannya nanti atau fokusnya Bapak yang pengembangan dalam pembelajaran di kelas itu apa kira-kira? Apakah nanti kita akan menonjolkan atau Bapak akan menonjolkan KSE-nya, keterampilan sosial emosionalnya, atau mungkin budaya positifnya, atau kira-kira mungkin pembelajaran berdiferensiasi? Kira-kira yang mana yang Bapak akan jadikan area pengembangan yang akan kita observasi nanti pada saat supervisi ini? Oke, baik. Jadi untuk area yang fokus saya itu di pengembangannya adalah di bagian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira pembelajaran berdiferensiasi apa sudah dicantumkan di RPP-nya? Sudah, saya mencoba membuat, mungkin kita bisa diskusikan dulu Pak yang saya buat. Nih. Ya, ini. Oh iya, ini. Ya, bagian itu sudah ada, saya buatkan di bagian di materi dulu. Kalau di konten berarti ya? Ya, di intinya Pak. Di kontennya itu saya sudah mencantumkan ada video satu, kemudian ada artikel di digital dan juga buku paket. Berarti pembelajaran diferensiasi. Oh, ini konten ada. Kontennya. Terus proses ada. Prosesnya itu produk juga ada, berarti lengkap dia. Ya, prosesnya itu ada Pak. Nanti sudah saya cantumkan, dan juga di bagian produknya. Berarti ketiganya ada ya, konten, proses, habis. Proses, kemudian produknya. Nah, kemudian selain pembelajaran berdiferensiasi, apa kira-kira yang Bapak mau kembangkan atau fokus kita yang mau kita observasi nanti? Saya tertarik ya atau di gimana? bagian ini stop ini Pak. Teknik stop ya? Teknik stop ini Pak. Iya. Karena gini, saya pikir itu jam pembelajaran geografi itu biasanya di jam-jam siang ya. Sehingga konsentrasi anak-anak itu
agak sedikit terganggu lah Ya, Pak. betul, Nah, betul, sehingga saya ingin menyumbangkan ini juga ataupun fokus saya di bagian sini. Oh iya, gitu ya. Berarti ada di pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada teknik stop juga Ya, yang itu Bapak juga lagi buat. satu ya. Iya. Dua saja sih Pak. Saya untuk area Untuk pengembangannya fokus, dua. Ya, fokus pengembangannya cuma dua nih. fokusnya cuma Iya. dua saja. Nah, dari Bapak bilang tadi kan ada dua, ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada teknik stop kan gitu. Teknik stop ini kan merupakan bagian dari KSE, Pak, keterampilan sosial emosional. Jadi ada sebenarnya Bapak yang sudah sampaikan itu selain teknik stop sudah ada karena dia pembelajaran berkelompok, otomatis dia ada keterampilan berrelasinya juga kan begitu. Ada manajemen diri dan lain sebagainya ada di sana nanti. Nah, kemudian karena Bapak fokuskan dari teknik stop dan pembelajaran berdiferensiasi, kita bahas dulu strategi apa sih yang Bapak siapkan untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai ini. Kita mulai dari pembelajaran berdiferensiasi dulu, untuk diferensiasi konten, apa yang Bapak akan gini, strategi apa yang Bapak akan pakai di sana untuk pembelajaran berdiferensiasi konten? Untuk konten saya menyiapkan 3. Yang pertama menggunakan video. Kemudian yang kedua ada artikel digital ya. Artikel digital. E-book ya, e-book nanti ada linknya sudah tercantum. Nanti akan saya bagikan. Kemudian untuk offline-nya ada buku paket ataupun LKS yang sudah dimiliki oleh anak-anak. Kemudian di bagian prosesnya saya memberikan pendampingan bagi siswa yang mengalami kesulitan. Ada pendampingan juga. Pendampingan untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajarannya. Kemudian yang sudah bisa, artinya yang sudah mampu, saya berikan 10% untuk belajar mandiri karena sudah saya sediakan link video dan juga artikelnya. Iya betul. Jadi sudah prosesnya itu ada yang pelajaran berkelompok, kemudian ada yang kesulitan untuk individu-individu yang tinggalnya. Terus untuk produknya nanti saya berikan kebebasan anak-anak untuk membuat produk yang akan dipresentasikan itu berupa PowerPoint, infografis dan juga ada yang laporan. Nah, jadi 3 itu mungkin bisa dipegang oleh anak-anak untuk dijadikan produk akhirnya. Ada laporan juga. Iya. Jadi ada 3 hal untuk diferensiasi produknya, ada PPT. Ada infografis dan laporan. Tentunya produknya ini akan dipresentasikan nanti di dipresentasikan nanti. Nah, kemudian untuk teknik stopnya bagaimana Pak? Strateginya Bapak? Di teknik stop itu saya mencoba menyiapkan musik relaksasi, seperti musik jazz seperti itu. Saya coba. Jadi nanti tolong dipersiapkan juga sound, sound kecil itu biar speakernya biar lebih musiknya itu biar terdengar jelas itu. Kemudian untuk teknik stop itu memang dasarnya Bapak itu kan karena karena memang pembelajaran konsentrasi anak kurang karena di jam siang atau jam terakhir biasanya, sehingga saya ajak dulu anak relaksasi pikiran dulu agar lebih fokus di dalam pembelajaran sehingga materi yang disampaikan atau materi yang didiskusikan bisa diterima dengan baik. Berarti di RPP-nya Bapak sudah Bapak? Sudah. Niki ya. Guru mengajak siswa menerapkan teknik stop untuk menyegarkan kembali fisik, pikiran dan psikologi siswa untuk memiliki kesadaran untuk belajar. Berarti ada mindfulness-nya juga. Jadi sudah banyak sekali Pak. Kita lihat di sini dari kesadarannya, kemudian yang lainnya juga bagus. Nanti narasinya tolong dibuat Pak apa yang Bapak ingin sampaikan biar bagaimana menggiring pemikiran siswa Bapak enggak, tadi Bapak aja yang buat. Artinya tidak masuk dalam RPP. Sudah sih kira-kira Pak, ini sudah 4-6 kelompok. Kata dari 40-an. Jadi dari segi ininya RPP-nya juga sudah. Nah, untuk saya tekankan kembali
direfleksi Bapak. Iya. Jadi kegiatan gini penutupnya sudah. Iya. Jadi nanti ada penyimpulan konsep dasar antara secara bersama-sama kan gitu. Kalau bisa siswanya yang lebih aktif. Oh, iya. Karena Niki kan pembelajarannya untuk siswa. Nah kemudian untuk refleksinya guru dan siswa bisa mungkin ditekankan nanti atau dipandu bagaimana sesuai dengan hal ini. Oh iya, untuk refleksinya dia. Ya, untuk refleksinya. Sudah Bapak buat di sini pertanyaan panduannya bisa Bapak sampaikan. Sampaikan. Nih nanti kita lihat kembali nih untuk open layer-nya juga sudah ya. Iya, sudah. Layer sikap, kemudian pengetahuannya juga sudah. Keterampilannya juga sudah, refleksi siswa sudah komplit Bapak, kira-kira Niki yang Bapak sampaikan. Kita tinggal menunggu eksekusi dari RPP ini ya, nanti realisasinya bagaimana. Itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini pada saat kegiatan praobservasi. Ada mungkin yang ingin Bapak sampaikan? Cukup ya? Ya, semoga lancar nanti. Terima kasih Pak. Itu aja, terima kasih Pak Suta. Ya. Sampai ketemu pada saat kegiatan observasi. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Pada asana Anjali. Swastiastu. Ya, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Berapa orang tidak hadir? 5 orang. Siapa saja? Sekretarisnya? Kadek, Ya. Tumas, Devi, Itania, sama Wim. Oh, semuanya izin? Iya. Oh, izin ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, kemarin kita sudah melaksanakan kesepakatan kan dalam pembelajaran geografi ini. Bagaimana, apakah akan ada dirubah apa ditetapkan? Oke, dilanjutkan ya, masih pakai yang itu dulu. Oke. Oh ya, tadi karena belum berdoa, kita berdoa dulu agar pelaksanaan pembelajaran kita hari ini bisa dilancarkan. Oke, doa saya pimpin langsung, saya langsung berdoa sesuai dengan kepercayaan. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di geografi ya. Kemudian dalam hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar geografi. Nah, di dalam konsep dasar geografi ini, di dalam pembelajaran akhir ini kita akan melaksanakan penilaian yang akan kita laksanakan hari ini terdiri atas penilaian tulis dan penilaian praktik. Oke. Kemudian adapun tujuannya kita belajar hari ini ya tentang ini adalah siswa secara berkelompok mampu menganalisis ya gejala fisik dan gejala sosial dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep dasar geografi. Nah, itu dia tujuan kita belajar hari ini. Oke. Nah, sebelum Pak Guru ingin mengingatkan juga dalam pembelajaran ataupun keseharian kalian, ketika kalian bergaul ataupun kalian akan belajar nantinya, jangan pernah membedakan teman kalian atas dasar suku, agama, ras, golongan ya. Kita harus sama-sama bergaul tanpa memandang suku dan ras dan golongan seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran,
kita lanjut ya. Pak Guru akan melaksanakan relaksasi sedikit agar mengembalikan konsentrasi kalian. Sepertinya konsentrasinya agak sedikit terganggu ya, melihat dari pandangannya banyak yang kosong. Nah, kita relaksasi sejenak dulu. Silakan pejamkan mata dulu ya, semuanya silakan pejamkan mata, duduk secara rileks dulu ya. Semuanya pejamkan mata, dengarkan apa yang Pak Guru sampaikan. Ya. Silakan duduk dengan tenang. Ya, ambil posisi yang paling nyaman, paling rileks. Ya, rilekskan. Kemudian tarik nafas pelan-pelan. Ya, tarik nafas pelan-pelan. Tarik, hembuskan. Kemudian tarik nafas lagi yang dalam, hembuskan lagi. Oke, tarik lagi nafas, hembuskan. Oke. Sekarang rasakan udara yang kalian hirup mengalir sampai ke rongga paru-paru kalian. Rasakan juga detak jantung kalian. Kemudian saat kalian menarik nafas, rasakan juga darah kalian mengalir ke otak kalian. Kemudian bayangkan, amati dan rasakan ujung jari kaki kalian. Kemudian gerakan perut kalian rasakan, gerakan dada kalian dirasakan juga. Rasakan pula jari tangan-tangan kalian. Rasakan tenggorokan kalian. Amati mata kalian, hidung, telinga, hingga bibir kalian. Rasakan ubun-ubun kepala kalian. Dan rasakan tubuh kalian rileks dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Bayangkan hal-hal yang penuh tawa dan kebahagiaan. Jika sudah semua kalian amati dan rasakan, kalian bisa memfokuskan pada mata kalian dan silakan membuka mata pelan-pelan. Oke, sudah? Bagaimana? Masih ngantuk? Tambah ngantuk? Oh iya. Oke. Oke, sebentar. Ini saya kembali tampilkan. Oke, sudah tadi kita relaksasi ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali ke pelajaran kita hari ini. Oke. Terpotong ya. Oke, agak sedikit terpotong di sana. Pertanyaan pertama. Pernahkah kalian menggunakan aplikasi di Maps di ponsel kalian? Pernah. Maps atau Google Maps. Kalau di iOS mungkin beda. Peta ya, peta itu juga. Apakah pernah kalian? Pernah menggunakan? Kemudian apa yang ada di benak kalian ketika menggunakan itu? Apa? Ayo. Canggih. Kemudian apa namanya? Tahu nggak itu aplikasi tersebut
merupakan bagian dari ilmu geografi. Atau dasarnya ilmu geografi itu digunakan di dalam aplikasi tersebut. Pernah kalian bayangkan itu? Pernah? Oke. Ya, jadi aplikasi yang pemetaan yang di dalam ponsel itu dasarnya adalah lokasi. Ya, lokasi itu merupakan salah satu konsep dasar di dalam ilmu geografi. Nah, yang kedua, pernah nggak kalian menghitung jarak? Pernah nggak menghitung gitu dulu? Pernah. Pakai apa? Pakai Google Maps. Nah, atau pakai langsung ukurnya langsung, pernah nggak? Oke, nggak pernah ya. Mungkin dari jarak dari sekolah kita ke pusat pemerintahan Kabupaten Badung gitu. Ada pernah menghitung pakai penggaris itu? Enggak ya. Oke, nggak pernah. Tapi menggunakan alat, pastinya kita menggunakan alat bantu. Nah, sama juga itu jarak adalah sebuah salah satu konsep geografi. Oke. Nah, apa sih itu konsep geografi gitu? Sekarang saya akan coba. Oke. Banyak ahli memberikan konsep-konsep tentang geografi sehingga perlu dibentuk konsep dasar. Nah, konsep dasar ini, konsep dasar geografi ini hanya ada di Indonesia. Kalau kita belajar geografi di negara lain mungkin akan berbeda ya. Tidak akan kita temukan konsep-konsep seperti ini. Nah, kalau yang di Indonesia, karena kita menyepakati, kenapa? Karena banyak hal yang terdapat di dalam pemahaman para ahli geografi di Indonesia, sehingga mereka membuat sebuah keputusan di dalam Lokakarya tahun 1998 yang menghasilkan berupa 10 konsep geografi. Oke. Nah, apa saja sih sekarang 10 konsep itu? Untuk memudahkan kalian di dalam mendiskusikan ataupun membahas 10 konsep geografi itu, silakan kalian membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok sebanyak 5 kelompok. Kemudian silakan berdiskusi di dalam kelompok tersebut terkait dengan 10 konsep esensial geografi. Ya. Oke. Di dalam diskusi tersebut nanti menghasilkan sebuah produk bisa berupa poster, bisa berupa PowerPoint, bisa berupa infografis. Oke, untuk persingkat waktu silakan kalian membentuk kelompok. Ingat, dalam satu kelompok yang penting ada laki-laki dan perempuannya ya. Jangan mengelompok perempuan saja atau laki-laki saja. Oke, silakan, ayo. Oke, anak-anak. Jadi untuk diskusi kita hari ini ya, materi berupa video sudah Pak Guru share di dalam grup kelas. Silakan dicek, ada berupa video, kemudian ada berupa artikel digital, linknya juga sudah Pak Guru share di dalam grup. Kemudian selain dua itu, ya, selain dua materi tersebut, kalian juga bisa menggunakan buku paket atau buku LKS kalian yang kalian miliki. Ya, oke. Silakan sekarang mulai bekerja. Nanti seperti di awal tadi pembelajaran kita, hasil dari diskusi ini kalian, Pak Guru minta bisa membuat poster, PowerPoint, kemudian infografis, atau juga berupa laporan juga bisa. Silakan mana yang menurut kalian bisa kalian kerjakan dengan kelompok kalian seperti itu. Oke? Ya, silakan bekerja. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan tangan. Oke? Silakan.
Sekarang kita akan memperhatikan semuanya. Kita akan perhatikan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Oke, untuk kelompok 1 waktu dipersilakan. Pangan jalu. Oh, Swastiastu. Teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar geografi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miras. Perkenalkan, nama saya Srita. Perkenalkan, nama saya Hani Absen Blankan. Saya Nina Absen Blankan. Langsung aja. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang geografi terlebih dahulu. Geografi adalah jenis ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan manusia dan alam. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan grafien. Geo artinya bumi dan grafien artinya lukisan, tulisan atau selanjutnya kita akan ke konsep dasar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi secara umum. Lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Oke, baik. Setelah tadi 5 kelompok sudah melaksanakan presentasi, nah, ternyata hasil karyanya luar biasa ya. Yang tadi buat PowerPoint, desainnya sudah bagus sekali ya. Kemudian saya lihat tadi ada buat poster dan juga infografis. Infografisnya sangat informatif sekali ya, diisi dengan gambar-gambar atau ikon-ikon sehingga jadi menarik ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kita semua ya. Oke ya. Selanjutnya kita sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Mungkin bisa siapa yang akan mampu menyimpulkan atau mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, oke, di apa-nya? Hari ini kita belajar tentang konsep ilmu geografi, di mana konsep ilmu geografi dibagi menjadi 10. Yang pertama adalah lokasi, sejarah, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi dan diferensiasi, nilai kegunaan, diferensiasi areal, dan keterkaitan ruang. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk DP-nya ya. Sangat bagus sekali menyimpulkan hasil belajar kita hari ini. Mungkin lagi satu ya? Ya, coba. Oke, silakan. Nama saya Rio, absen 2. Di sini yang saya pelajari hari ini adalah tentang contoh konsep dasar geografi. Misalnya contoh dari pola adalah pola pemukiman penduduk SMA Negeri 1 Kota Utara itu jalan. Pola dari interpretasi itu desa yang memproduksi makanan dan menjual ke kota, dan kota memproduksi ponsel yang menjual ke desa. Oke, baik. Tepuk tangan juga ya.
kita sudah kesimpulan sudah bagus sekali ya. Berarti kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ya. Karena tadi sudah presentasikan bagus sekali dengan ada contoh-contoh yang kontekstual atau yang nyata. Nah, sehingga sudah Pak Guru rasa kalian sudah memahami betul bagaimana pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi sebelum kita akhiri dulu, nah karena tadi dibuka oleh doa, sekarang kita tutup dengan doa. Oke, doa akan Pak Guru pimpin langsung. Semuanya siap posisi berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ucapkan terima kasih telah pembelajaran kita sudah sukses hari ini. Oke, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, sebelum saya meninggalkan ruangan ini, saya minta refleksi dong terkait dengan pembelajaran hari ini agar pembelajaran kita ke depannya menjadi lebih baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin saya ginikan, bagaimana terkait dengan pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Ada nggak kira-kira masukan dari kalian terkait dengan pembelajaran hari ini agar kedepannya bisa menjadi lebih baik? Ya, silakan siapa? Saya, Pak. Oh ya, silakan Sadil. Mungkin bisa diselingi dengan game, Pak, agar lebih menarik dan seru, Pak. Oh iya, baik, terima kasih atas masukannya Sadil ya. Oke, nanti untuk pembelajaran kedepannya saya akan selingi dengan permainan-permainan atau ice breaking agar menjadi lebih menarik lagi pembelajaran kita hari ini. Baik, mari kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang Pak Suta. Gimana tadi rasanya setelah mengajar di kelas dengan menggunakan sistem atau susunan pembelajaran yang Pak sudah buat tadi di RPP? Iya, kalau gininya lancar Pak, cuman masih kurang puas, ada beberapa hal yang belum puas ya. Sesuai dengan catatan di pra observasi saya Pak Suta. Nah, fokusnya yang Pak Suta sampaikan tadi kan ada di pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk, dan yang kedua adalah teknik stok, kan begitu? Itu yang saya amati, kan begitu ya Pak Suta ya. Nah, sekarang mungkin Pak Suta bisa menceritakan bagaimana sih tadi perjalanan prosesnya atau refleksinya Pak Suta tadi gimana terhadap pembelajaran berdiferensiasinya tadi, kemudian teknik stopnya juga bisa Pak Suta ceritakan. Baik, untuk teknik berdiferensiasi dulu Pak. Belajar diferensiasi saya sudah maksudkan tadi ada pemvariasian materi ya, atau kontennya Pak. Tadi pertama itu saya berikan video, kemudian ada artikelnya juga, kemudian ditambah lagi karena membaca buku lebih paketnya, kemudian prosesnya saya tadi memang berkelompok, kemudian di dalam kelompok itu siswa itu sudah memiliki yang memiliki kemampuan lebih istilahnya ya, bisa berdiskusi ataupun mengajarkan temannya yang kemudian tersebaya. Kemudian ada beberapa juga yang masih mungkin lebih kurang memahami dengan dijelaskan oleh temannya. Saya sudah mencoba juga memberi pelayanan terhadap ada bimbingan berarti ya khusus untuk yang individu ya. Untuk individunya yang terus yang untuk produknya bagaimana Pak? Produk tadi presentasi juga pas presentasi di kelas itu ada yang buat PowerPoint. Kemudian kebanyakan sih
ini ada poster. Poster. Ya, duanya poster, kemudian PowerPoint. Ada juga yang muncul menampilkan gambar saja, Pak. Jadi ya itu saja sih tadi yang di dalam proses belajar tadi. Nah, ya, kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi dan proses yang kita lalui tadi, kira-kira yang mana yang sudah berjalan optimal dan menurut Pak Suta ini yang belum optimal juga? Dalam hal tadi itu yang belum optimal itu yang diferensiasi kontennya atau proses mungkin atau diferensiasi yang proses, Pak. prosesnya Ya, kurang. Kurangnya bagaimana nih ke Pak Suta? Dia kurang maksimal sih dalam istilahnya ya, memberikan Bimbingan. terhadap Oh iya. Berarti di proses ya, Ya, berarti yang ditekankan yang kurang maksimal ya. Ya. Nah, mungkin Pak Suta bisa ceritakan sekarang di bagian teknik stopnya bagaimana kira-kira? Di dalam teknik stop tadi karena jam saya itu kan jam 7.08, Pak. Jam 7.08 itu sudah siang, sehingga semangat anak itu kan agak gimana gitu ya, agak loyo gitu. Nah, sehingga untuk membagikan itu saya coba tadi berikan musik relaksasi, Pak. Ya. Nah, tapi ada yang memang bisa mengembalikan konsentrasinya anak-anak, tetapi ada beberapa anak malah tidur. Iya, ngantuk memang ya. Saya berikan musik relaksasi malah dia tidur. Iya. Seperti itu. Iya, Ya. betul. Itu aja sih, Pak, yang kendalanya sih karena cuma ada beberapa anak memang tidak jadi mengantuk ya. Iya, karena memang enak ya kena Iya. musik relaksasi jadinya ya. Baik Pak Suta, ada mau yang disampaikan lagi Pak Suta kira-kira? Nah, cukup. Cukup ya, berarti Itu aja sih. dari pembelajaran berdiferensiasinya kontennya sudah terlaksana, kemudian prosesnya juga terlaksana, tapi masih perlu kita tingkatkan lagi ya. Kemudian diferensiasi produknya sudah juga terlaksana ya, artinya sudah ada variasi antara PPT, kemudian ada poster, ada laporan dan lain sebagainya yang sudah dibuat sama anak dan dipresentasikan. Kemudian dari teknik stop ada dengan musik relaksasi, tapi yang belum optimalnya itu ada yang yang ngantuk mungkin ya, artinya itu sih sebenarnya hal yang wajar karena memang musik relaksasi itu bikin kita ngantuk, tapi nanti pasti refresh jadinya gitu. Itu aja Pak Suta ya. Itu catatan refleksi dari Pak Suta. Nah, sekarang dari saya ada catatan beberapa ya. Nah, saya mulai dengan RPP-nya Pak Suta sudah bagus. RPP-nya sudah bagus. Kemudian terkait dengan pelaksanaan dari RPP itu sekarang kan begitu. Ya. Dan sesuai dengan apa yang Pak Suta sampaikan tadi, saya juga sudah melihat bagaimana sih pelaksanaannya tadi. Benar apa yang Pak Suta katakan bahwa diferensiasi prosesnya memang kurang optimal gitu ya. Karena wajar sih, karena wajarnya itu apa? Muridnya banyak, sedangkan kita kejar-kejaran waktu kan begitu. Nah, itulah yang mungkin kita carikan solusi ke depan bagaimana caranya gitu. Berarti memang di diferensiasi prosesnya itu masih kurang. Benar berarti kan Iya. pantauan saya kan. Benar. Kemudian untuk teknik stop sendiri Pak Suta, Ya. saya rasa memang bukan salah ya. Kenapa sih anak-anak setelah dikasih teknik stop kok justru ngantuk gitu? Ya bukan salahnya anak-anak, tapi itu emang manusiawi, emang wajar ya. Jadi tidak ada yang bermasalah, tapi nanti mungkin bisa disampaikan setelah anak-anak itu ngantuk, bisa diberikan kayak yel-yel gitu ya. Tambahan. Iya, kasih yel-yel mereka itu biar lebih semangat. Sahur satu gitu, maunya kan sehat gitu. Jadi lebih bangun lagi
Jadi kesadarannya tadi yang sudah menurun karena ngantuk itu lebih bangkit lagi jadinya gairah mereka gitu. Kemudian yang ketiga saya sampaikan kekurangannya itu adalah dari segi manajemen waktu Pak Suta. Dari segi waktunya mungkin bisa diatur lagi ya ke depannya itu seperti apa biar slot waktu yang 90 menit itu cukup lah. Ya, kita berada di akhir-akhir baru kita cara. Iya, karena kan kelompoknya itu harus presentasi, belum membuat produknya juga, kemudian presentasi produk kan perlu waktu yang banyak. Jadi itu yang perlu disampaikan atau diatur lah nanti ke depannya. Nah, setelah dari tiga hal yang kita atau yang saya pantau tadi memang sudah sesuai dengan apa yang Pak Suta sampaikan di refleksi. Kira-kira rencana tindak lanjutnya Pak Suta apa? Untuk dari segi diferensiasi proses lah yang pertama yang Pak Suta rasa kurang. Yang pertama yang ingin saya laksanakan untuk meningkatkan kembali adalah meningkatkan kompetensi diri lah. Nah, caranya saya akan lebih banyak diskusi dengan teman sejawat, kemudian berdiskusi dengan para teman-teman yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, karena kan mereka mendapatkan lebih dulu. Iya, betul. Bisa ditularkan kepada saya yang untuk kemudian diferensiasinya. Kemudian dari segi manajemen waktu nanti disesuaikan. Iya, saya pastikan untuk manajemen waktu saya mungkin akan membawa stopwatch ya di saya biar lebih terlihat jam-jam berapa. Seperti itu. Nah itu tadi Pak Suta. Kemudian untuk teknik stopnya berarti kita karena tadi ada ngantuk mereka, berarti harus ada yel-yel berarti ya. Iya, nanti akan saya variasikan dengan yel-yel Pak. Untuk menekankan kembali otot-ototnya. Betul sekali. Nah, jika tadi Pak Suta rencana tindak lanjutnya yang Pak Suta sampaikan tadi, yang pertama meningkatkan kompetensi diri dengan cara sharing dengan CGP, kemudian ada teman-teman sejawat yang lainnya, kemudian juga RPP-nya nanti disesuaikan dan waktu yang di kelas juga akan disesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah variasi LYL untuk teknik stopnya. Kemudian saya akan lanjut Pak Suta dengan rencana lembar pengembangan diri itu yang merujuk pada rencana tindak lanjut yang Pak Suta lakukan tadi, yang Pak Suta sampaikan tadi. Nah, yang pertama untuk meningkatkan kompetensi diri Pak Suta buat di sini, kan begitu? Apa rencana yang Pak Suta lakukan? Mungkin yang pertama ada sharing dengan teman sejawat. Dengan CGP. CGP dan teman sejawat. Nah, kemudian tujuannya Pak Suta ini sharing itu apa? Untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi saya di bidang pembelajaran diferensiasi kan begitu. Kemudian, sekiranya ukuran keberhasilannya itu gimana? Pembelajaran berdiferensiasi yang tadi, apakah
anak-anak itu menjadi lebih lebih kompeten atau lebih ceria atau lebih menarik pembelajarannya atau bagaimana kira-kira? Saya berkeberhasilan saya itu saya lihat dari lebih menarik pembelajaran. Pembelajarannya menjadi lebih menarik, lebih menarik di kelas, lebih atraktif, lebih atraktif ya. Nah, kemudian pendukungnya Pak Suter untuk untuk mewujudkan keberhasilan ini, teman-teman yang mendukung siapa saja kira-kira? Apa teman sejawat atau siapa? Teman sejawat yang pertama satu GP dulu. Oh iya. Kemudian baru teman-teman guru penggerak dan selesai melaksanakan pendidikan ataupun yang masih pendidikan. Oke, kemudian waktunya kapan kira-kira direalisasikan ini? Karena ini sudah di akhir semester, pasti di tahun ajaran ajaran baru saya akan. Dan sudah akhir semester ini. Nah, untuk yang peningkatan kompetensi diri, kalau mungkin waktunya itu bisa Pak sudah sesuaikan nanti pada saat pembelajaran kegiatan. Kemudian untuk teknik stop juga akan divariasikan dengan yel-yel sehingga anak-anak itu tidak mengantuk. Kan itu cukup fokus kita pada pengembangan. Yang paling penting itu adalah pada pengembangan kompetensi, sehingga Pak Suta itu lebih lebih kuat kompetensinya atau lebih kompeten, bisa kita bilang seperti itu, dalam hal melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya berdiferensiasi proses yang tadi yang perlu ada catatan kecil kita pada saat Pak Suta pada saat Pak Suta saya observasi tadi, kan begitu. Demikian kira-kira Pak Suta. Apa kira-kira lagi yang mau disampaikan? Cukup, terima kasih banyak sudah memberi masukan Pak. Iya, nanti semoga lembar observasi ini menjadi acuannya Pak Suta ke depan. Untuk pengembangan diri dan pengembangan sekolah tentu. Terima kasih banyak Pak Suta. Semoga sukses ke depannya. Semoga pembelajaran yang dikemas ke depannya itu lebih menarik. Terima kasih. Terima kasih Pak Suta. Ya.